Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Utama. Saudara, maksud hati ingin mengadu nasib untuk mengais rejeki di ibu kota, namun justru berakhir duka. Dua asisten rumah tangga berusaha melarikan diri dengan melompat dari lantai 4 rumah indekos majikannya. Dugaan perlakuan tak menyenangkan dari sang majikan membuat mereka memutuskan melarikan diri. Namun, niat menyelamatkan diri justru berujung kehilangan nyawa. Salah satu asisten rumah tangga meregang nyawa akibat terjatuh dari ketinggian. Suara barang jatuh sebanyak 3 kali memecah kesunyian malam di Jalan Bendungan Walahar Buntu, Jakarta Pusat, Rabu 22 April. Warga yang curiga dengan suara tersebut langsung menelusuri sumber suara. Ternyata saudara, 2 asisten rumah tangga sudah tergeletak. Mereka ternyata melompat dari lantai 4 rumah majikannya. Barang bawaan yang sudah mereka persiapkan berserakan di jalan. Melarikan diri dengan melompat dari lantai 4 mungkin sudah menjadi jalan terakhir bagi kedua korban. Dugaan perbuatan yang tidak menyenangkan yang dialami korban mungkin sudah tak bisa ditoleransi. Namun usaha mereka untuk melarikan diri justru berakhir duka. Satu korban tak sadarkan diri dan satu korban lainnya mengalami luka serius. Warga sempat berusaha mencari identitas dari kedua korban, namun hanya menemukan identitas dari salah satu korban. Melihat kondisi yang sangat mengkhawatirkan, warga pun langsung memanggil ambulans membawa korban ke rumah sakit. Saya mendapat kabar dari sebelah rumah sama kosan. Itu dia yang mendengar awal mula pertama kali ada suara kedebuk gitu, ada 3 kali atau 4 kali gitu ya. Jadi pertama barangnya, kedua orangnya, kan 2 orang, jadi satu-satu. Kemudian tetangga sebelah melapor bahwa ada orang jatuh. Saya keluar. Saya ke tempat ke TKP sudah terkapar dua-duanya. Salah satu korban yang sempat tak sadarkan diri usai melompat dari lantai 4 meninggal saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Sementara satu korban lainnya dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo karena mengalami luka yang cukup serius. Di rumah sakit, satu orang korban inisial R itu berumur 30 tahun, patah tulang kaki dan tangan kirinya. Kemudian korban inisial D berusia 18 tahun meninggal dunia. Apa yang membuat kedua korban sampai nekat melarikan diri dengan cara melompat dari lantai 4 rumah majikannya? Sejatinya mereka mengadu nasib ke Jakarta agar mendapat pendapatan dan memenuhi kebutuhan keluarga di kampung halaman. Keduanya disebut belum lama bekerja sebagai asisten rumah tangga di sana. Namun karena ketakutan mereka nekat melakukan tindakan irasional. Polisi masih belum menyebut secara rinci apa yang menjadi penyebab kedua korban berusaha melarikan diri dengan melompat dari lantai 4 rumah majikannya. Dugaan mencuat, kedua korban mengalami perbuatan tidak menyenangkan. Namun, hal itu masih diselidiki polisi. Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Tanah Abang masih melakukan pemeriksaan terhadap
saksi-saksi yang mengetahui di TKP. Apakah sebelumnya ada perlakuan yang tidak mengenakan sehingga membuat korban ini lompat atau bagaimana, Pak? Informasi yang kami terima demikian, namun kami membutuhkan pendalaman atau pemeriksaan lebih lanjut terkait apa peristiwa yang membuat kedua orang tersebut harus keluar melalui lompat dari jendela di lantai 4 tersebut. Identitas majikan kedua ART masih tanda tanya. Namun, polisi menyebut majikan korban merupakan seorang pengacara dan kreator konten. Informasi yang kami terima, pemilik kosan itu juga berprofesi sebagai lawyer dan konten kreator. Namun, sampai saat ini kami belum dapat melakukan pemeriksaan karena belum menemukan daripada yang bersangkutan. Juga rumah di lantai 4 juga masih belum mau membukakan pintu untuk kita interogasi. Selain menyelidiki penyebab 2 ART melarikan diri dengan melompat dari lantai 4 rumah majikan, polisi juga mengusut dugaan memperkerjakan anak di bawah umur. Lantaran salah satu korban masih di bawah umur. Polisi pun mengamankan 2 penyalur korban di daerah Cirebon, Jawa Barat dan Brebes, Jawa Tengah. Penyalur mengungkap korban sempat bercerita tak betah bekerja. Sempat curhat nggak? Kalau curhatnya cuma curhat selama seminggu itu nggak pernah. Terus saya bilang ke Pak Adril, dipulangin lah Pak, saya juga nggak dapat apa-apa. Terus udah nggak ada kabar. Terus tahu-tahu udah pulang katanya udah 2 kali pulang. Kenapa kok udah pulang? Saya ditelepon sama Pak majikannya, itu si Diva katanya lompat dari lantai 4. Kenapa? Setahu saya Diva bukannya udah pulang, Papa nggak mau pakai lagi. Saya gituin. Enggak, Diva katanya datang lagi ke sini minta kerja. Korban yang meninggal dunia, ART yang lompat dari lantai 4 itu masih berumur 15 tahun. Nah, berdasarkan dari pemeriksaan dari Sat TPA di BK Polres Satreskrim, jadi korban ini adalah ART yang diperkerjakan melalui agen, yang agennya itu berada di Brebes dan di Cirebon. Sebelumnya, saudara, upaya melarikan diri dari rumah majikan juga sempat terjadi di Tangerang, Banten. Mei 2024, seorang asisten rumah tangga nekat melompat dari lantai 5 rumah majikannya. Motifnya tak kuat karena kerap mendapat tekanan dan kekerasan fisik dari sang majikan. Aksi nekat seorang asisten rumah tangga ini disaksikan warga sekitar. Warga sempat membujuk agar korban turun dari atas. Warga langsung membawa korban ke rumah sakit terdekat untuk penanganan medis. Saya lihat sama saya. Nah, itu cewek masih duduk di situ. Kita teriak, jangan dulu turun, jangan dulu turun. Kata saya ngomong gitu. Cuman dia udah kayak gimana lah gitu, kayak gugup dia. Kalau untuk berapa jamnya saya kurang tahu. Saya pokoknya keselang saya ke depan rumahnya minta tolong dibukain itu, tahu-tahu udah jatuh. Sempat mendapatkan perawatan di salah satu rumah sakit swasta, lalu dirujuk ke RSU Kabupaten Tangerang. Korban pun meninggal. Tewasnya korban, saudara, menjadi duka mendalam bagi keluarga. Pasalnya, korban bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kekerasan fisik dan psikis yang ia dapatkan membuatnya tak kuat dan berusaha melarikan diri. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 3 orang tersangka, mulai dari penyalur hingga majikan korban. Dan korban bercerita banyak bahwa kontrak yang harusnya 4 bulan sampai 5 bulan namun tidak ada ketegasan dari pihak
majikan maupun dari penyalur, sehingga korban merasa ada tekanan. Si korban mengungkapkan bahwa ada tekanan kekerasan, namun kemudian kita perlu buktikan bahwa nanti kita lakukan visum dulu. Rentan mengalami kekerasan membuat asisten rumah tangga harus mendapat perhatian dari banyak pihak, termasuk perlindungan hukum. Meski kerap mendapat upah yang tak seberapa, namun hasil keringat mereka sangat berharga untuk keluarga. Jangan sampai kasus serupa kembali terjadi. Polisi harus mengusut kasus ini hingga tuntas agar pelaku mendapat efek jera. Dan saudara, seorang pria di Jember, Jawa Timur nyaris dikeroyok warga usai terpergok hendak membeli motorsport dengan uang mainan. Kami segera kembali seusai jeda.